Ya, jumpa lagi kita di link kita yang selalu siap sedia memberikan edukasi dan juga menambah wawasan ya. Yang berbahagia para subscribers yang mendukung acara kami. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua. Kita akan berbicara masalah topik yang cukup menarik ya. Yang ini pasti menyentuh semua aspek kehidupan manusia, yaitu hukum waris ya. Hukum waris ya, testamen. Testamen itu ada dikenal ya, ada 3 macam ya. Waris Islam, yaitu waris yang berdasarkan pada hukum Islam ya, dan juga ada waris dalam hukum adat ya, serta waris dalam hukum perdata barat ya. Ada waris itu artinya ada satu peninggalan dari si mati ataupun yang meninggal dunia kepada keturunannya ya, yang sah menurut hukum. Maka tuh hukum waris itu sangat berkenaan juga dengan sah tidaknya orang memiliki keturunan berdasarkan pada perkawinan yang sah gitu. Jadi kalau perkawinan itu tidak dilakukan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maka hukum waris ini menjadi hal yang kontroversi ya secara umum di dalam masyarakat. Jadi kalau dalam waris adat khususnya kita tidak berbicara banyak soal itu ya, termasuk juga hukum waris Islam kita tidak banyak berbicara banyak soal itu. Nanti banyaknya kepada waris hukum perdata ya. Nah, kalau menurut adat itu secara flash saya bisa katakan bahwa yang disebut dengan hukum waris adat itu bisa saja yang tidak dikenal dalam hukum nasional itu bisa menjadi objek waris gitu. Tapi kalau dalam hukum waris perdata itu objek warisnya harus betul-betul yang sudah diatur ya sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan gitu. Jadi waris itu jatuh ketika ada orang yang meninggal ya, atau si mati untuk yang meninggal itu telah dinyatakan meninggal dunia, dan hak-hak keperdataannya yang berhubungan dengan atas nama si yang meninggal ini menjadi ataupun diturunkan kepada para ahli waris. Ahli waris itu bermacam-macam ya, bisa satu ya, bisa anak, bisa juga istri, dan juga bisa mungkin keturunan yang menyamping ya, horizontal ya, apabila yang bersangkutan tidak memiliki keturunan gitu. Siapa saja yang menjadi pewaris ya, pewaris itu pasti adalah orang-orang yang hasil dari perkawinan, kalau dia anak-anak ya, istri dari perkawinan yang sah menurut aturan Undang-Undang Perkawinan Khulq yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Nah, waris ini agak antik ya, karena waris itu walaupun ada testamen dari si yang meninggal dunia itu ya, ataupun si mati ini, dia tetap aja mewariskan kepada orang-orang yang memang secara hukum mewariskan. Jadi misalnya kalau ada seorang yang meninggal dunia, dia tidak suka dengan si anak, misalnya anaknya ada 4, satu anak dia tidak suka, misalnya 3 anak dia suka, atau terbalik 3 dia nggak suka, 1 dia suka, dan ketika dia menuliskan wasiat ya, testamen itu ya, itu tidak berarti ketika si mati itu meninggal dunia anak yang dapat testamen itu mendapatkan, tidak. Tetap saja yang 3 itu tetap mendapat bagian, hanya saja tidak seperti yang di dalam aturan waris ya. Mungkin mendapat sepersekian gitu loh, nanti kita mesti baca lagi tuh bukunya tuh, karena di dalam hukum perdata itu dapat bagian 1/16 atau berapa gitu. Nah, dalam lihat kejadian-kejadian kita temukan hari-hari itu ya, waris itu bisa berupa kekayaan ya, harta benda bergerak, benda tidak bergerak, bisa juga utang ya, itu utang juga termasuk bisa diwariskan gitu. Orang bisa juga menolak waris ya, si penerima waris juga bisa menolak waris ya. Hanya saja ketika waris itu ditolak, dia juga tidak akan mendapat hak-hak yang lain seperti itu. Nah, hukum waris kalau dilakukan secara runtut ya, kita mesti memahami bahwa hukum waris itu bisa juga diwariskan kepada anak-anak berdasarkan putusan MK, itu anak-anak biologis ya. Seperti halnya anak-anak biologis itu sekarang sudah juga memiliki hubungan kepenatan dengan bapaknya. Kalau dulu
dia hanya berhubungan dengan ibunya, anak-anak yang lahir dari luar nikah seperti itu. Nah, benda waris juga itu bisa juga diwariskan kepada orang-orang ya yang mestinya tidak mendapat bisa mendapat. Contohnya mungkin dia ada hal yang disebut dengan terhijab ya, orang yang terhalangi pada warisan itu. Nah, itu bisa menyamping warisan itu. Nah, warisan kalau tidak ada juga yang dapat menerima warisan itu, misalnya orang sebatang kara, maka harta warisan itu kembali kepada keluarganya yang dekat ya, misalnya orang tuanya. Kalau orang tuanya juga sudah meninggal dunia, saudaranya kalau sudah tidak ada lagi dia sebatang kara, maka budel waris ataupun barang-barang waris yang belum dibagikan itu bisa kembali kepada negara gitu. Nah, itulah mungkin yang secara flash saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya. Tetap semangat dan sukses.